عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah salat duhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini aktivitas kemanusiaan kita terhenti sejenak. Kita mampu menyatukan jiwa dan raga kita bermenuju ke tempat yang mulia, membangun kerinduan dan kecintaan kita dan kangen kepada Allah. Setelah beberapa jam kita bertemu, berpisah dari waktu subuh dan duhur ini, Allah pertemukan kita di tempat yang mulia. Semoga takbir, ruku, sujud dan duduk di majelis ini menjadi saksi kelak nanti bahwa di akhir zaman tempat ini mengakui bahwa kita adalah hamba Allah yang istiqomah, umat Muhammad yang istiqomah, sehingga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Rasulullah mengakui kita menjadi umat yang setia, menjadi sahabat terbaik di akhir zaman. Allahumma amin. Salam dari salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di posisi bulan Sya'ban. Maka saya pada kesempatan ini sebelum memulai mengajukan satu pertanyaan saja. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu wajib sudah menjawab pertanyaan ini, kita lanjutkan sampai jam 1. Kalau tidak bisa jawab, ya kita tutup. Pertanyaannya sederhana saja. Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Mungkin bahasa Indonesia yang tidak lancar, saya ulangi lagi. Manakah termasuk kebutuhan pokok kecuali makan, pakaian, rumah, zikir? Oh iya, ada masalah? Hah? Kenapa dia? Saya ganti pertanyaan kalau agak sulit. Pertanyaan berikutnya, manakah yang paling tuan Bapak Ibu sukai? 1, jatuh dari awan ke tanah. 2, jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. Yang ketiga, jatuh dari tiang listrik ke tanah. Yang keempat, jatuh dari pohon mangga ke tanah. Dan yang kelima, jatuh dari kursi ke tanah. Sudah ada. Enggak mau juga. Kalau tidak ada yang memilih pertanyaan terakhir, berarti saya tidak perlu lanjutkan diskusi kita di siang hari. Ya, kita sudah kehilangan akal. Siapapun diri kita, dari manapun asal, apapun pangkat kita, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti jatuh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menghibur kekasihnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sedih karena istri tercintanya wafat, paman yang mengawal dakwanya juga wafat. Kesedihan itu Allah menghiburnya dengan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Sebuah perjalanan yang hampir tidak diakui oleh orang-orang yang saat itu dalam keadaan Islam.
Abu Lahab sudah bully seluruh negeri bahwa itulah wahai Abu Bakar temanmu yang bernama Muhammad. Bohong. Bully walau tidak ada sosmed, tapi bullynya membuat orang Mekah geger karena benar atau tidak. Tapi ketika berita itu sampai kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq menjawab, itu benar dan itu aku akui benar perjalanan Muhammad. Akhirnya terjadi keributan, dibuatlah suatu diskusi supaya Rasulullah menjawab. Benar berapa sudut pintu, berapa tiang yang ada dalam masjid, dihitung semua. Allah buka televisi kepada Rasulullah untuk menjawab. Akhirnya orang-orang saat itu bukan murtad tapi malah memeluk Islam. Pertanyaan yang muncul, orang Islam Indonesia ini makin yakin dengan perjalanannya atau tidak? Yakin tidak? Yang semangat yakin tidak? Yakin. Dari mana antum bilang yakin? Hah? Dari iman. Sekedar cuma iman. Iman itu perlu action, perlu gerakan. Bagaimana gerakannya? Kita sudah punya masjid di Republik ini, menurut Dewan Masjid 800.000. Akibat tidak ada keyakinan, masjid 800.000 di situ tidak penuh dengan orang yang tidak yakin, tidak makmur. Akibat tidak yakin, di lingkungan Bapak Ibu tinggal ini kan masjid kantor. Coba Bapak di lingkungan Bapak tinggal, pernahkah Bapak menyaksikan ketua-ketua RT di lingkungan masjid setelah selesai sholat subuh kah, duhur kah, maghrib kah, isya kah, absen warga RT yang masuk ke masjid? Ada? Nah itu tidak yakin namanya. Ketua RT tidak yakin. Padahal ulama sudah bilang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kamu bisa bangkit, baru kamu bisa rakyat, baru kamu bisa sejahtera, baru kamu bisa adil, baru kamu bisa menemukan rukun negara itu ada pada kehidupan negerimu. Ini ketua RT tidak berperan. Padahal kita perlu koneks, yakin masjid dengan RT, RW, warga masyarakat. Bahkan ketua RT berhak mengeluarkan fatwa. Siapa orang yang tidak masuk sholat berjamaah di masjid ini, silahkan keluar dari kompleks ini. Iya, itu fatwa modern. Kenapa? Nanti yang pertama diperiksa oleh Allah adalah ketua RT. Kau jadi selama di ketua RT, apa yang kau lakukan untuk wargamu masuk ke masjid? Karena Islam hanya bukan untuk dirimu sendiri. Islam itu kekuatan jamaah. Negara ini ada karena kekuatan jamaah. Dari waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqun, yang ditadabur menjadi bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu yang namanya Indonesia. Dengan kekuatan itu mereka mengusir penjajah Belanda dengan satu kompes bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Energi itu menjadi satu sumpah dunia Indonesia oleh karena mereka ingin menjaga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berpulang kita pada pertanyaan pertama tadi, manakah termasuk kebutuhan pokok? Makan, pakaian, rumah, zikir. Orang semua mengatakan kebutuhan pokok itu makan, pakaian, rumah. Padahal kebutuhan pokok bagi orang yang beriman adalah zikir. Dijawab oleh Allah dalam surat 56 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku perintahkan kalian mengabdi beribadah kepadaku melainkan ketaatan. Melainkan tidak aku perintahkan jin manusia melainkan mengabdi kepadaku, beribadah. Ibadah ini sudah diatur oleh agama, ada dua, yang namanya ibadah wajib sunnah, dan ada ibadah yang juga diterjemahkan ghairil maghdub dan ghairil maghdub. Nah, apakah rumah kantor itu bukan ibadah? Ibadah. Siapa bilang tidak? Mencari nafkah itu ibadah. Tapi jangan sampai gara-gara mencari nafkah itu membiarkan ibadah wajibnya menjadi berantakan di atas dunia. Karena ada orang pergi pagi, pulang petang, ibadahnya tak punya, urusannya hanya makan, minum, rumah, makan, pakaian, rumah. Tiap hari cuma itu saja. Lalu di mana energi ibadah tertinggi kepada Allah? Zikir dalam Islam yang paling tinggi itu adalah sholat 5 waktu. Maka ketika berdiri dalam sholat, usahakan zikirnya dengan sempurna supaya tenang, supaya mendapatkan pertolongan, supaya mendapatkan fokus dengan Allah. Karena Allah berfirman, wasta'inu bisabari wassalat wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Ada dua, ayat pertama dan akhir itu menjadi motivasi kepada kita. Tetapi pada ayat pertengahan Allah bilang ini pekerjaan yang berat. Di ayat yang ini, ayat pertengahan ayat Allah, wa innaha lakabiratun. Ini sungguh pekerjaan yang berat. Tetapi lihat, ada motivasi Allah di awal ayat. Wasta'inu bisabri wassalat. Dan di penghujung ayat Allah kasih tegasan lagi. Ila alal khasiin. Kecuali orang-orang yang fokus. Orang hari ini di dunia takdirnya masih belum menentukan sikap untuk berzikir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, beruntunglah saya, antum-antum, keluarga di rumah, kakek nenek yang sudah menjadikan kita menjadi muslim. Beruntung. Tidak ada agama yang saya beruntung agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Hidup kita cuma 3 waktu. Hari lalu, hari ini, dan hari esok. Untuk menghadapi 3 waktu ini, Allah siapkan 3 panggilan. Panggilan yang pertama, hayya 'alas shalah. Ketika belum masuk ke panggilan hayya 'alas shalah, Allah memulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyampaikan kepada siapa-siapa yang beriman di bumi bahwa duniamu kecil, pekerjaanmu kecil, usahamu kecil, apa-apa yang kau miliki semuanya kecil, termasuk dirimu kecil. Dilanjutkan, wa asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kau jadikan rapat menjadi Tuhan, pasar menjadi Tuhan, usaha menjadi Tuhan, jabatan menjadi Tuhan, partai menjadi Tuhan, jalan hidup menjadi Tuhan, kecuali Allah. Tinggalkan itu semua. Kenapa ditinggalkan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kau datang memenuhi panggilan, nantinya laki-laki yang menjadi saksi untukmu adalah Muhammad itu. Utusan Allah itu akan menjadi saksi buat dirimu. Bahagia, happy, tenang, berdiri tahiyatul masjid.
belia, lalu menghadap Allah yang wajib. Allahu Akbar. Duniamu kecil, hartamu kecil, pangkatmu kecil, kehidupanmu kecil, maka tangan kirimu maju ke depan, tangan kananmu maju ke depan untuk menyerahkan semua kepada Allah. Allahu Akbar, karena semuanya kecil. Tangan kiri dan tangan kanan malu menutup dada. Tangan kiri dan dada terserah Allah. Mau menghukum diriku terserah, mau kasih hadiah kepadaku terserah. Lalu ada komitmen yang keluar, iftitah, hidupku, matiku semata untuk dirimu. Kenapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disanjung. Diri ini tak ada artinya, tak ada makna. Engkau saja. Aku hidup dengan kemuliaan-Mu. Ar-Rahmanir-Rahim. Aku berdiri dengan kasih sayang-Mu. Aku jalan dengan Rahman dan Rahim-Mu. Aku kemana-mana dengan Rahman dan Rahim-Mu. Kenapa? Karena aku ingin Maliki Yaumiddin. Engkau jadi raja supaya pada saat hari kemudian aku akan tunduk dengan kerajaan-Mu yang kelak setelah aku di bumi itu. Begitu tangan sudah tahu di dada, Al-Fatihah sudah selesai, menikmatinya. Allahu Akbar. Merendahkan. Ya Allah, tulangku yang tadi berdiri tegak, ku tunduk untuk membungkam egois, keangkuhan, kesombonganku. Karena fasilitasmu di bumi, tanah, batu, pasir, hewan, tumbuhan, darah yang mengalir pada tubuhku. Hari ini aku yang sholat, yang maha besar. Diantar lagi, Sami Allahu liman hamid. Nikmati zikir, tenang dengan Allah. Karena ada orang yang ketika ini takbir, Allahu Akbar. Kenapa istriku cerewet begini? Allahu Akbar. Kenapa gajiku tidak pernah naik-naik ya? Allahu Akbar. THR dapat atau tidak? Allahu Akbar. Teman SD itu kelihatan wajahnya. Allahu Akbar. Teman SMP itu ketahuan. Teman SMA semua. Maka gunakan zikir dalam sholat itu untuk menikmati berlama-lama. Karena hayya 'alas sholat, memenuhi panggilan Allah, berzikir dengan Allah, berdialog dengan Allah supaya hati ini tenang karena ada iyyaka na'budu, kepadamu aku sembah. Jangan berharap wa iyyaka nasta'in, engkau sembah dulu baru Allah beri engkau wa iyyaka nasta'in. Apa keperluanmu? Karena ada orang di dunia hari ini Allahu Akbar supaya bisa naik pangkat, Allahu Akbar supaya saya bisa dapat tambahan gaji. Padahal ia karena dulu ibadahnya menjadi belum menikmati yang tulus dari dirinya pada Allah. Maka bahagialah selesai ruku, Allahu Akbar. Kepala yang tadi berjalan tegak di bumi disatukan dengan telapak tangan, lutut dan kaki, merendahkan diri memuji Allah Maha Tinggi. Diriku tidak tinggi. Berlama-lama Subhana rabbiyal azim wa al-azim a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim a'la wa bihamdi. Engkau maha besar, engkau maha suci. Kutundukkan kepalaku, nanti sebentar aku meninggal dunia, tubuh, darah, daging, kulit, tulangku akan aku lebur kembali menjadi tanah. Kini aku rendahkan untuk memuji engkau. Melengkapi rakaat itu lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saudaraku yang ada di sebelah kanan? Siapa yang saudara ada di sebelah kiri? Ayo kita bersama-sama